Emang boleh sekeren ini? Bisa apa di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Pembina Yayasan Darussalam Al-Fatah, beliau Bapak Profesor Dr. Haji Rohadi, SPD, MPD, MSc. Ketua Yayasan Darussalam Al-Fatah, beliau Ibu Dr. Hajah Sumati, SPD, MPD. Yang kami hormati Pembina Pondok Pesantren Darussalam Wal-Rimau, beliau Ibu Dr. Risafita Hapsari, SPD, MPD. Yang kami tazimi Al-Ustaz Rizky Asyadudin, Al-Ustaz Alvin Eka Sabra, Ustazah Tahyani Umi Imarom, yang kami nantikan barokah ilmunya, dan yang kami hormati serta yang kami banggakan para jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Darussalam Wal-Rimau beserta santriwan dan santriwati yang berbahagia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka acara serah terima jabatan dan pelantikan Pondok Pesantren Darussalam Al-Hikal periode 2024-2025 ke periode 2025-2026. Semoga acara-acara ini dapat berjalan dengan baik tanpa suatu halangan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terlupa pula salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Kanjeng Nabi Agung Muhammad sang teladan yang membawa cahaya kebenaran ke tengah umat manusia. Berdirinya kami di sini selaku pembawa acara, saya atas nama Rizkia Alfina Ramadhani dan saya atas nama Erin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran para hadirin sekalian. Kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Adapun susunan acara pada malam hari ini: 1. Pembukaan, 2. Sambutan, 3. Serah terima jabatan sekaligus pelatihan, 4. Penutup. Langsung saja kita memasuki acara pertama, pembukaan. Dengan penuh rasa syukur, marilah kita buka acara serah terima jabatan sekaligus pelatihan pengurus baru Pondok Pesantren Darussalam Wal-Rimau dengan bacaan pemulihan bersama. Biniyati Fitrul Ta'ala wa rahmatihi wa taufiqi wa hidayati wa nuri subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Acara kedua, sambutan. Sambutan akan dibawakan oleh Pembina Pondok Pesantren Darussalam Al-Hikal, beliau Ibu Dr. Hajah Risafita Hapsari, SPDMM. Kepada beliau kami persilakan. Maju Tio.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita masih bermunajat dan merayakan kreasi sang tinggi dan pelantikan sang Salawat serta salam kita curahkan kepada dua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan syariatnya beliau dan Allah. Amin. Yang saya hormati segenap Dewan Masjid dalam hari ini Ustaz Rizky Asyanuddin, Ustaz Afin dan Ustaz Zaid. Yang saya sayangi dan saya banggakan santri-santriku sekalian kelas 10 sampai kelas 12 Pondok Pesantren Darul Ulum. Untuk mempersingkat waktu, tidak banyak yang akan saya sampaikan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras kalian semua sehingga tadi pelaksanaan haflah akhir sana berjalan dengan lancar dan sangat luar biasa. Tidak sia-sia perjuangan kalian semua selama ini menghafal dan terus menghafal ya, sehingga tadi kalian betul-betul sangat-sangat optimal. Dan penampilan kelas 3 yang terakhir itu luar biasa. Benar-benar apa ya, istilahnya lagu itu selalu dinyanyikan oleh tiap angkatan kecuali angkatan yang kemarin. Tetapi ya nggak tahu kenapa setiap tahun itu seperti ada momen dan ada rasa untuk ikut melo. Ya, ikut melo mungkin sedikit flashback dulu ketika saya masih di pondok. Itu yang saya rasakan. Memang kita itu sudah senang kita bersama. Di 3 tahun yang lalu kalian di sini datang ke sini itu masih sangat imut-imut ya, dengan baju SMP-nya. Nggak terasa kalian sekarang sudah 3 tahun di sini. Banyak hal kita berproses bersama, banyak kenangan, banyak istilahnya memori-memori yang tidak bisa terulang. Ketika nanti kalian menggapai cita-cita kalian, hal inilah yang bisa kita ingat. Belum tentu kita bisa bersama kembali, yang makan bersama, yang masak bersama ketika puasa, capek, lelah, apalagi harus begadang dan lain sebagainya ya. Tapi begadangnya kan tidak ada manfaat. Untuk yang kelas 3 saya pesan tetap istiqomah ibadah, kemudian terus menghafal seperti pesannya Pak Jamu tadi. Teruslah membaca Al-Quran meskipun hanya 1 lembar ya. Yang penting itu rutin, tidak terjeda terlalu lama. Kemudian yang berikutnya saya kemarin kalian semua saya doakan di Mekah, tetapi mudah-mudahan Allah mengabulkan semua doa-doa kita. Apa yang kalian catat di buku harapan-harapan kalian yang dititipkan kepada kami sudah mendoakan di tempat-tempat yang mustajab. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Kemudian yang berikutnya, mudah-mudahan kalian dimudahkan dalam menggapai cita-cita, baik yang bekerja, yang kuliah maupun yang berwirausaha. Yang jelas kalian jangan pantang menyerah. Dimanapun kita hidup, dimanapun kita bermasyarakat, pasti akan menemui sebuah kendala, akan menemui permasalahan. Tapi kita juga harus yakin bahwa ada solusi yang terbaik itu. Karena dengan permasalahan itu juga akan mendewasakan kita. Bagi anak-anakku yang masih kelas 2, yuk tetap semangat dalam mengaji, menghafal maupun sekolah. Bagi yang kelas 1 sama ya. Ini yang yang kelas 1 dipertahankan. Kalian jangan berkecil hati, meskipun kalian sedikit justru kalian harus lebih kompak itu. Terus yang berikutnya,
ini tetap jaga silaturahmi. Pintu rumah saya terbuka untuk kalian alumni-alumni. Dan insya Allah SMK ini pasti akan berubah di setiap tahunnya. Itu cita-cita saya pribadi ya. Karena biar nanti anak-anak itu ngomong ibu, guru jawabannya saya tidak begini. Ini hal-hal yang tadi kalian tampilkan itu beberapa alumni juga komen. Kok saya dulu bisa mengapa tidak bisa bu? Kok saya dulu tidak diberikan seperti ini, seperti itu. Ya jelas harus beda dan kalian harus tetap paham kepada kamu itu yang saya jawab. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Acara ketiga, serah terima jabatan sekaligus pelantikan pengurus baru Pondok Pesantren Darussalam Bangkring periode 2024-2025 ke periode 2025-2026. Pertama, prosesi serah terima jabatan Pondok Pesantren Darussalam Bangkring. Ketua Pondok Putra Roy Chandra Muntajala dan Andika Pratama. sedih. Salaman di sini, salaman. Oh sedih yakinlah Jen. Salim. Weh. Ketua Pondok Putri Rita Yuli Setiawati dan Kalvina Novela. Musik. Allah. Sekretaris Putra Jauhar Hadiansyah dan Tio. Tio.
Tahan, sabar, sabar. Bendahara Putri Susan dan Lisa Nuraini. Kedua, prosesi pelantikan pengurus Pondok Pesantren Darul Salam Watriger periode 2025-2026. Ketua Putra Andika Pratama, Wakil Ketua Putra Ibnu Hasan Rubaiyah. Ketua Putri Kelvina Lovera, Wakil Ketua Putri Sri Rahayu. Sekretaris Putra Koordinator Tio, anggota Fauzi Nurrahman. Sekretaris Putri Koordinator Yusra Ramadhani, anggota Siva Mutiara. Bendahara Putra Koordinator Dani Ramadan, anggota Rizal Rizky Ramadan. Bendahara Putri Koordinator Lisa Nuraini, anggota Yuni Yuniati. Pendidikan Putra Koordinator Alan Erlangga, anggota Muhammad Nazam Rahman, Ridwan Jaya Saputra, Lutfi Bubaro, Akhil Al-Farsi. Pendidikan Putri Koordinator Dira Lutfi Leilani, anggota Dunia Putri Faiha Nabila. Keamanan Putra Koordinator Ibrahim Taufik, anggota Irwanto Yudhistira Pamuji. Keamanan Putri Koordinator Diva Nurbinsani, anggota Nana Amelia serta Octavia Priani. Kesehatan Putra Koordinator Cahyo Ali Sigit, anggota Bayu Firmansyah, Rizky Saiful. Kesehatan Putri Koordinator Afi Nur Mislaini, anggota Emilia Putri Maharani, Siti Nurisba. Perlengkapan Putra Koordinator Ali Ma'ruf, anggota Ahmad Ihsan Fauzi. Perlengkapan Putri Koordinator Ainia Siti Rahayu, anggota Nina Rosmila. Iya Ramu. Sedikit deh. Kebersihan Putra Koordinator Latif Mubarok, anggota Sandi Afan Afif, Dika Abdi Pramana. Kebersihan Putri Koordinator Jamila Jabir, anggota Anina Rahmasari, Siti Kirani. Kita ya berantakan atau apa lah ya. Dokumentasi sih. Anggota Lolita Mulyana Himata, Putri Wulandari. Perpustakaan Putri Koordinator Nafa Suciyati, anggota Suci Amrani.
Dibaca. Fajar dewe kan kok. Kepada Ustaz Alvin Eka Sabda, kami persilakan. Sallu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang terhormat Ibu Risa Fitah Hafsari selaku pembina Pondok Pesantren Darussalam Watinggal. Yang terhormat akhiran kiram Al-Ustaz Rizky Aswaruddin, Al-Ustazah Zahyani Umi Hikmaroh Hafidullah. Semoga Allah selalu panjangkan umur beliau. Semoga beliau selalu disehatkan dan diberikan rezeki yang banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya membacakan sumpah pelantikan, ada beberapa hal yang perlu diketahui dan perlu diingat. Sebelum itu saya ingin bertanya kepada kalian, kelas 2 yang mau naik kelas 3 calon pengurus, apakah siap menjadi pengurus? Sekali lagi, apakah sudah siap menjadi pengurus? Insya Allah siap. Baik, anak-anakku sekalian, bahwa pengurus itu adalah tangan kanan daripada pengasuh. Artinya pengurus itu menjadi garda terdepan dalam menghadapi segala hal. Pengurus itu harus rela berkorban apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya. Maka ketika seseorang itu siap berkorban, akan ada yang dikorbankan pula. Apa itu? Tenaga, waktu, pikiran, bahkan mengorbankan perasaan. Jadi menjadi pengurus adalah sesuatu yang mudah juga tidak mudah. Sesuatu yang gampang sebenarnya, tapi juga tidak gampang. Sesuatu yang tidak sulit, namun sulit. Itu pengurus. Ada kalanya pengurus digeledengi, apa bahasa Indonesia-nya, dihibai oleh adik kelas. Ada kalanya pengurus itu dihibai oleh seangkatan. Ada kalanya pengurus itu nanti bisa adu argumen antar pengurus. Maka menjadi pengurus itu sesuatu yang sangat hebat kalau dilakukan dengan baik dan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu diketahui anak-anak sekalian, dalam kitab taklim ada kalimat yang berbunyi, "Iklam bi anna talabal ilmi la yanalul ilma illa bi ta'dhimil ilmi wa ahlihi." Ketahuilah wahai santri-santriku sekalian, seorang santri tidak mungkin bisa mendapatkan ilmu. Seorang santri tidak mungkin bisa mendapatkan kemanfaatan ilmu kecuali santri itu mau berhikmah, mau ta'zim kepada ilmu itu sendiri. Kecuali santri itu mau ta'zim dan mau hikmah kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Artinya, kalian yang nanti akan dilantik sebagai pengurus itu adalah santri tertua
pondok pesantren. Kalian sudah ngantri selama 2 tahun. Ilmu yang kalian dapatkan berbeda dengan ilmu yang adik kelas kalian dapatkan. Maka kalau ingin ilmunya bermanfaat, kalau ingin ilmunya bisa kemudian didapatkan, harus mau takdim kepada ilmu itu sendiri. Melakukan apa yang telah dipelajari, melakukan apa yang telah dikaji, dan meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh ilmu itu sendiri. Kira-kira calon pengurus di tahun 2000 berapa sekarang? Periode 2025-2027. Hari ini insya Allah 2 tahun kita jadi pengurusnya. Jadi nanti setahunnya nambah di STKIP. Kira-kira siap kalian takdim kepada ilmu? Siap kalian mengabdi kepada ilmu? Salah satu mengabdi kepada ilmu adalah dengan cara mengaji. Jadi saya harap nanti pengurus bisa mencontohkan kepada semuanya saja untuk bisa rajin, untuk bisa kiat, untuk bisa ngoyo mengaji. Siap? Siap. Siap? Siap. Kalimat lanjutannya, wa taqdimul ustadi wa tawqiri. Santri kalau ingin mendapatkan kemanfaatan ilmu, kalau ingin ilmunya futuh, maka wajib hukumnya untuk takdim kepada guru. Selagi perintah guru itu masih berkaitan dengan syariat Islam, maka seorang santri wajib mematuhi apapun yang dikehendaki oleh guru. Nah, inilah tantangan terberatnya. Terkadang apa yang diinginkan oleh guru, apa yang diinginkan oleh ustaz, apa yang diinginkan oleh orang yang mengajar kalian, itu berbeda apa yang kalian inginkan. Kira-kira kalian siap tidak? Ketika guru menginginkan sesuatu yang tidak kalian inginkan, apakah kalian siap tetap takdim kepada guru kalian? Insyaallah siap. Insyaallah siap. Ini dipaksa atau dipaksa ya? Kira-kira siapnya itu terpaksa atau tidak? Terpaksa atau tidak? Jadi apapun nanti yang guru kehendaki, yang ustaz kehendaki, kalian siap menjalankan. Selagi yang dikehendaki guru itu tidak berhubungan dengan maksiat. Tapi kalau sudah memasuki kemaksiatan, maka wajib hukumnya kalian itu mengingatkan. Ini penting saya sampaikan karena mungkin ya di sini antara guru dan murid itu masih ada sesuatu yang menurut saya pribadi itu masih kurang. Yang dilakukan oleh santri Darussalam kepada guru-gurunya itu masih kurang. Saya asli Ibu Vita, usaha saya ini itu adalah orang yang kemudian bisa akrab dengan semua santri, akrab dengan kalian semua. Nah, namun ada hal-hal yang keakraban itu dipermainkan oleh kalian. Ada hal-hal yang membuat kalian itu jadi semena-mena karena merasa akrab dengan guru. Nah, itu dinamakan dengan su'ul adab. Maka kalau santri seperti itu, tidak mungkin ilmunya bisa bermanfaat dan tidak mungkin ilmunya itu bisa didapatkan dan futuh. Maka pada hari ini saya ingin kalian yang nanti menjadi pengurus itu bisa menjadi pengurus yang baik, bisa menjadi santri yang baik, bisa menjadi santri yang hebat. Awas Mbak dan Mas kalian, bahwa ada sesuatu bercandaan yang tidak bisa kita bercandakan. Ada sesuatu keluhan yang itu bisa melebihi batas. Maka ketika keluhan harus ada batasnya. Yaitu kalian keluhan dengan teman kalian atau keluhan dengan guru kalian. Ada hal-hal yang tidak bisa dipercadakan.
jangan sampai nanti ketika kalian menjadi pengurus dan dekat dengan kami sebagai guru kalian, itu kalian bisa seenaknya meledeki nyongkor, meledeki asli. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena telah terjadi di pondok pesantren ini. Saya merasa diledek, saya merasa dilecehkan oleh santri Darussalam. Maka saya berharap angkatan ini tidak melecehkan saya. Jadi saya itu sebagai manusia itu merasa dilecehkan. Siapa yang melecehkan? Dulu, tidak usah sekarang. Bisa dipahami ini santri? Bisa dipahami calon pengurus? Bisa dipahami? Nah selanjutnya, ini agak lama. Nah selanjutnya, apa yang telah kalian lihat di kepengurusan sebelumnya, maka yang baik-baik hukumnya wajib untuk ditiru. Perilaku pengurus yang baik itu wajib ditiru. Saya tidak mau mendengar ada kalimat kemudian beja malik kemudian beja malik jangan. Kalau zamannya kayak itu baik, itu boleh. Tapi kalau yang tidak baik itu jangan ditiru. Jadi saya ingin pengurus angkatan ini bisa lebih baik daripada pengurusan sebelumnya. Pengurusan sebelumnya baik atau tidak? Baik, jelas luar biasa, sangat hebat, sangat keren. Nah kalian harus lebih keren, harus lebih hebat. Siap menjadi lebih hebat? Siap menjadi lebih keren? Insyaallah siap. Saya tanya ke calon pengurus laki-laki, kalian siap mengabdi kepada pondok? Kalian siap cinta kepada pondok? Kalian siap berkorban untuk pondok pesantren Darussalam Madrigal? Oke, siap. Saya simpan jawabannya. Calon pengurus putri, siapkah kalian mengorbankan diri kalian untuk pondok pesantren Darussalam Madrigal? Siapkah kalian mencintai dengan sepenuh hati pondok pesantren Darussalam Madrigal? Siap. Maka ketika kalian sudah siap mencintai, apapun yang terjadi di pondok pesantren, kalian harus rela, kalian harus dilindungi. Karena cinta itu butuh yang namanya pengorbanan. Gak ada cinta yang tidak berkorban. Minimal berkorban perasaan, minimal berkorban tidak bisa hidup. Seperti yang dikatakan oleh siapa? Saya Al-Busiri itu, Naam sarotaifu man ahwa fa'arrafani. Jadi ketika sedang cinta melanda diri seorang, pasti malamnya dia akan terngiang-ngiang oleh apa yang dia cintai. Nah maka kalian harus wajib mencintai pondok pesantren Darussalam atau itu. Terus yang selanjutnya, kalau memang kalian siap mengabdi, kalau kalian memang siap untuk mencintai pondok ini, maka saya tidak ingin dengar kata-kata mungkin. Siapkah pengurus ini? Tidak mungkin. Sekali lagi, siapkah pengurus tahun 2025, 2026 sampai lulus di pondok Darussalam Madrigal? Siap? Jadi saya nggak mau ada pengurus itu mungkin, apalagi mungkinnya karena tidak ada itu. Tidak pernah, itulah termasuk daripada pengorbanan cinta kalian kepada pondok pesantren Darussalam Madrigal. Siap dibaiat? Siap dibaiat? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ikuti saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dengan ini saya sanggup senantiasa berkhidmat kepada Pondok Pesantren Darussalam Maturida sebagai landasan untuk belajar, berpikir, dan bersikap dewasa dalam bertindak, baik dalam tindakan pribadi maupun organisasi. Dua, siap melaksanakan dan mempertahankan peraturan Pondok Pesantren Darussalam Maturida yang telah disepakati oleh Dewan Pengasuh Pondok Pesantren dan Dewan Yayasan Darussalam Al-Fatah. Tiga, siap berkhidmat, mengabdi kepada Pondok Pesantren Darussalam Maturida dan mengikuti perintah Dewan Asatid serta Dewan Yayasan Darussalam yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya telah berikrar, telah berbaiat di malam hari ini untuk siap mengabdi, untuk siap menumpahkan jiwa dan kalian untuk Pondok Pesantren Darussalam Maturida. Maka saya harap kedepannya kalian bisa lebih baik lagi, kedepannya kalian bisa lebih kompak, dan kedepannya kalian bisa lebih rajin untuk belajar, mengajar, dan mengabdi. Mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf, barangkali ada kata-kata saya yang menyinggung kalian atau menyinggung para ahli. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah yang saya katakan tidak mungkin sesuatu yang buruk. Mungkin tadi saya katakan saya direcehkan itu beliau yang baik. Khususnya bagi calon-calon pengurus itu bisa kemudian belajar untuk bisa saling menghormati dan saling menghargai. Kurang-lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ini porokin awas walai profesional kan juga mau keluar. Perlu gabungan dulu. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Kepada pengurus baru, dipersilakan kembali ke tempat. Insyaallah tepuk tangan untuk pengurus baru.